Selamat sore, Selamat sore. Pak Halumuan Sianturi dan Bung Alphonse Lumau. Sore ini kita diskusi tentang pencekalan yang dilakukan oleh KPK terhadap 4 orang. Apakah mereka sebagai saksi atau apa tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas, satu di antara 4 itu adalah seorang advokat, dalam hal ini Roy Rening, yang kita ingin bahas dari perspektif sebegitu urgenkah seorang advokat ketika menjalankan tugasnya membela kliennya di forum penyidikan atau penuntutan dan persidangan dicekal oleh KPK. Nah, kami akan menanyakan ini kepada Pak Halumuan Sianturi. Beliau sebagai Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan. Bagaimana pandangannya tentang cekal KPK terhadap seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya? Karena kita tahu undang-undang advokat sendiri dalam beberapa pasalnya memberikan perlindungan yang cukup, bahkan kekebalan terhadap seorang advokat ketika membela kliennya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kami persilakan kepada Pak Halumuan. Terima kasih Bung Petrus, selamat sore buat semuanya. Izin mohon sebelum masuk ke permasalahan cekal, tentu kita masuk ke konstitusi kita dulu, yaitu mengenai negara kita. Negara kita ini negara undang-undang, negara hukum. Kalau kita baca di konstitusi kan di pasal 28 itu sudah jelas. Kemudian akan muncul masalah asas praduga tak bersalah juga. Kemudian kalau kita masuk di KUHP itu juga KUHAP, maksud saya itu juga ada perlindungan-perlindungan untuk itu. Pasal 54, 55, 56 dan seterusnya. Itu segera masuk. Kemudian kalau kita membaca lagi undang-undang advokat, seperti yang Bung Petrus tadi katakan, itu juga sudah ada perlindungan-perlindungan tersebut. Misalnya saja di pasal Undang-undang advokat ya? Undang-undang advokat. Di pasal 16 seperti Bung Petrus katakan tadi, pasal 17 juga, advokat tidak dapat dituntut. Ini saya bacakan saja biar nggak keliru ya. Secara lengkap. Jadi seperti yang dikatakan Bung Petrus tadi, pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Nah, ini kan sering yang digunakan sebagai landasan rekan-rekan advokat untuk mengatakan bahwa tidak dapat di ini. Nah, ini cuman ada kalimat dalam sidang pengadilan. Ini yang sering digunakan juga oleh pihak penegak hukum yang lain untuk tetap melakukan langkah-langkah hukum terhadap advokat. Di dalam penjelasannya pun juga, ini juga tidak menguatkan kita sebagai advokat. Dalam penjelasannya dikatakan apa itu yang dimaksud di dalam peradilan itu. Dikatakan yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Sedangkan kita advokat bertugasnya itu di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Sejak di luar pengadilan. Sejak di luar pengadilan, bahkan sebelum melakukan proses kalau ini pidana di tingkat penyidikan, penyelidikan, sebelumnya sudah berhubungan, sudah melakukan jasa hukum kita. Nah, ini mungkin yang mesti diselaraskan pasal 16 ini dengan fungsi daripada advokat sendiri yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 ini. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jadi diaturnya itu sudah di luar pengadilan maupun di dalam. Di dalam. Nah, sedangkan hak imunitasnya tadi
Itulah yang dikenakan oleh pihak penegak hukum lainnya. Ini mungkin menjadi perhatian buat kita para advokat. Apakah ini harus direvisi atau bagaimana supaya selaras dengan ketentuan umum mengenai advokat. Kalau ini di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, kenapa ini tidak? Karena kita kan sebenarnya sama kayak polisi. Polisi, jaksa, hakim, advokat ini penegak hukum semua kan. Dan setara seharusnya, hanya fungsinya yang berbeda-beda. Hakim saat itu mengatur, kita yang mendampingi untuk kontrol, dan sebagainya. Tanpa advokat, sidang atau peradilan itu tentu juga tidak akan bicara dengan baik. Itu seperti mengenai dari sisi perspektif advokatnya ya. Nah kalau mengenai tindakan pidana korupsinya langsung menjurus ke pencekalan, ini juga sebenarnya juga bisa juga dibilang prematur atau tidak prematur, tentu tergantung dari hasil penyidikan dari KPK. Namun juga mesti diperhatikan juga oleh KPK, apalagi saat ini yang KPK sendiri juga disorot dengan cukup kritis, bahkan mantan-mantan komisioner KPK pun ikut berdemo. Ini kaitan dengan etika dan hal ini. Nah, apakah sudah selayaknya dan seharusnya advokat itu sudah dicekal sejak awal? Belum tahu juga statusnya, masih saksi. Apakah sudah layak? Memang tidak ada batasan yang melarang atau menegaskan secara tegas mengenai hal ini. Kalau dikenakan pasal 21 itu kan itu juga jadi problematik. Nanti kita bisa berdiskusi mengenai pasal 21 itu sendiri. Jadi menurut saya KPK harus lebih berhati-hati dan wise. Nanti akan kita berikan contoh kaitan dengan pasal 21 ini. Mungkin untuk sementara begitu Bung Petrus, kalau ada yang mau direspon oleh Pak Alfon. Bagaimana pandangan Bung Alfons ya dari kacamata sebagai orang yang pernah bertugas sebagai penyidik? Karena kita tahu kewenangan meminta pencekalan terhadap seseorang itu juga dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, dan juga pihak imigrasi sendiri. Nah, bagaimana kapan seseorang, apalagi seorang advokat ya, dibolehkan untuk dicekal? Jadi kalau menurut hemat kami sebagai seorang penyidik, mantan penyidik, pencekalan kan merupakan sebuah langkah membatasi kemerdekaan seseorang, termasuk advokat dalam hal ini. Nah, sedangkan kalau membatasi tersebut sudah harusnya ada pada tahap penyidikan, di mana ada upaya paksa. Sedangkan kalau kita lihat seorang advokat seperti yang sekarang kita bahas, dia dalam rangka membela kliennya, terus diduga, apapun dugaannya, karena yang klien yang dibela ini kan pertama ada pencucian uang, kedua ada korupsi misalnya kan, pencucian uang, korupsi ini karena ada gratifikasi dan sebagainya. Kalau kita mundur kembali dalam teori sebab akibat, sejauh mana perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka itu bisa dikaitkan dengan praktek kepengacaraan yang dikerjakan oleh seorang advokat. Karena dalam hal ini kan advokat dengan penyidik, baik itu penyidik dari polisi, jaksa, imigrasi maupun dari KPK, itu pada posisi yang diametral, berseberangan. Nah, otomatis pada saat seorang pengacara beracara atau mulai melakukan pendampingan, dia kan harus juga memberikan pendapat-pendapat hukum. Karena tidak mungkin dia langsung begitu dapat kuasa terus dia terjun untuk mendampingi. Mau dampingi apa? Karena dia harus menyusun sebuah legal opinion, pendapat hukum. Kalau begitu dulu persoalannya kayak apa? Apa yang diperbuat? Kalau di penyidik polisi itu si Adi demen babi ya, siapa, apa, di mana, bagaimana perbuatan ini, dan dari perspektif itu dia melihat apa kira-kira yang dipersangkakan terhadap kliennya ini masuk ke dalam unsur perkara. Nah, kalau sekarang seorang pengacara mendampingi kliennya, terus kita tidak tahu di dalam persoalan apa dia dicekal, ini jadi persoalan baru. Karena kalau seperti dulu, misalnya penghentian penyidikan bisa pra peradilan. Kemudian yang terakhir itu kan
penetapan status tersangka jadi pra peradilan, artinya ada lembaga lain yang menguji sejauh mana langkah-langkah penyidik ini sudah sesuai dengan aturan. Karena seperti tadi kata Pak Halomon, negara hukum itu para aparat penyelenggara negara bekerja dalam koridor hukum, jangan semaunya. Nah, kepastian hukum. Acuannya apa? Hukum acara. Nah, alat bukti apa yang terkumpul di 184 hukum acara tersebut sehingga bisa menentukan ada keterkaitan dan sebagainya. Seperti sekarang kalau pencekalan, terus pencekalan tidak bisa diuji oleh pihak lain dalam hal pengadilan. Menurut saya KPK terlalu melangkah ke depan. Dia tahu ada area kelabu di sana. Sedangkan di sisi lain si pengacara ini pun kehilangan hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan karena dia udah cekal. Di sisi lain ini ada ancaman terhadap organisasi kepengacaraan secara luas. Jangan-jangan kita bikin begini dicekal, dan kita bikin begini ditersangkakan dan sebagainya. Kalau ada beberapa pengacara yang ditersangkakan karena nyata-nyata perbuatan dia masuk ke dalam perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Tapi kalau ini sekarang kita lihat tersangka utamanya kan seorang Lukas NMB. Nah, sedangkan si Roy Rening sebagai apa dia? Dia sebagai pengacara. Kecuali mungkin bisa dibuktikan oleh penyidik KPK yang sekarang kita juga belum tahu apakah mungkin hasil kejahatan ini ada yang diterimakan oleh Roy, tapi itu pun jadi persoalan. Sebagai seorang penasihat hukum dia akan punya hak menerima honor dan hak-hak lain kan. Nah, terlalu jauh apabila kalau dalam kondisi ini sudah kita kenakan status pencekalan. Kembali saya katakan tadi, pencekalan merupakan upaya merampas kemerdekaan melakukan profesi daripada pengacara ini. Tapi begini Pak, Roy ini kan belum lama atau kira-kira baru 2-3 bulan jadi kuasa hukumnya Lukas NMB. Artinya kapasitas dia sebagai kuasa hukum tentu dia dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tuntutan undang-undang advokat. Kalau kita lihat pasal berapa tadi yang dibacakan oleh Pak Halomuan bahwa advokat tidak dapat dituntut ya baik secara pidana maupun perdata, mestinya ini menjadi persoalan serius karena di sini kita lihat KPK sudah melanggar ketentuan undang-undang advokat ini yang pasal 16 tadi. Apapun yang dikhawatirkan oleh KPK terhadap advokat Roy Rening, harusnya pasal ini harus menjadi pegangan utama terutama oleh KPK ketika dia ingin mencekal, dan orang yang mau dicekal itu adalah seorang yang berprofesi sebagai advokat yang juga menjadi kuasa hukum dari seorang tersangka. Secara langsung tidak langsung pencekalan ini sudah masuk dalam kualifikasi mengekang kebebasan kemandirian seorang advokat yang dijamin di dalam undang-undang advokat. Nah, ini kira-kira bagaimana kita menyikapinya, terutama organisasi profesi advokat. Apapun yang terjadi terhadap Roy Rening, tentu ini menyangkut profesi yang sama-sama kita emban selama ini. Ya, ini sebenarnya betul kalau ditarik. Saya tidak bicara untuk case-nya, maaf nih Bung Petrus dan Pak Alfudo, nggak bicara mengenai kasusnya Roy Rening. Saya secara umum. Karena kita punya catatan sudah 22 pengacara di penjara, dan sebagiannya sebelum di penjara dicekal dulu. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang membuat profesi advokat ini seperti mau dikerdilkan. Ya, jadi saya bicara tidak kapasitas sebagai kuasa. Saya bukan kuasanya hukum Roy Rening. Kita sama-sama bukan kuasa, kita ini netral. Iya, jadi secara umum objektif saja kita akan bicara. Kalau bicara tentang hal ini, memang ini salah kita. Salah kita semua para advokat, dan khususnya organisasi advokat ini yang tidak mau memposisikan diri untuk setara dengan para penegak hukum lainnya. Bahkan sekarang berkembang mungkin ratusan jumlah organisasi advokat. Nah, ini marilah coba yang dari Pradi nih, para ketua umum Pradi ini, coba bicaralah. Kalau saya menginginkan, ya ini harusnya respon dengan kuat, dengan serius, agar kita, para advokat ini terlindungi dan setara. KPK ini kan sering juga melampaui dari KUHAP untuk mendampingi saat diperiksa, itu kan tidak dilaksanakan ketentuan
KUHP itu. Nah, ini bagian yang menyikapin. Dulu kita sebagai advokat atau teman-teman sebagai advokat yang mendampingi klien masuk ke KPK itu tidak diberikan name tag, itu yang sederhana aja, name tag tentang status advokat, tapi tamu. Padahal sebagai tamu dan advokat itu sangat berbeda jauh. Dan kemudian mengenai advokat dengan klien kan tidak boleh disamakan. Kalau tadi rekan kita sebagai kuasa hukumnya seseorang tersebut, ya tidak boleh apa yang dilakukan dia itu merupakan kelakuannya si advokat. Bukan, kan beda antara orang yang dibela atau dengan advokatnya. Dan memang juga diatur juga kalau kita mau baca pasal 19 ayat 2, itu ada batasan juga. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dari perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Nah, ini informasi-informasi menjadikan advokat itu dicekal, apakah juga hasil penyadapan? Ini kan juga nggak boleh dibatasi kalau kita baca pasal betul. 19 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Seperti itu. Dan kalau kemudian kita baca di pasal 17, ditegaskan di sini, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah hal-hal yang ini kemudian saking pinternya mengatur strategi dan dalam pengungkapan, pembelaan, pendampingan terhadap kliennya menjadikan dia sebagai orang yang dianggap menghalang-halangi itu. Nah, jadi ketentuan pasal 17 yang disebutkan tadi mengingatkan saya pada KPK eranya Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan, Abraham Samad ya. Mereka pernah mengeluarkan sebuah ancaman kepada beberapa advokat yang ketika itu sedang mengorganisir, ya, mengkonsolidasikan saksi-saksi untuk mereka dengarkan langsung, ya, dalam rangka mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti dan lain-lain sebagainya. Tetapi kemudian oleh KPK pada waktu itu dianggap sebagai upaya advokat untuk merintangi proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK. Padahal ketentuan pasal 17 tadi jelas, ya, advokat berhak mengumpulkan informasi, ya, data, dokumen dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Nah, kemudian tadi Pak Halomuan juga sudah menyebutkan bahwa kalau kita membela advokat, kalau kita membela tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi misalnya, tidak berarti advokatnya juga jadi koruptor. Nah, ini di dalam ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Advokat juga dikatakan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Nah, ini sepertinya klop dengan pernyataan Pak Halomuan tadi bahwa jangan menyamakan klien yang dibela dengan advokatnya dalam kasus yang sedang dia bela. Jadi kalau misalnya yang dia bela itu kasus pemerkosaan, apakah advokatnya itu masuk dalam kelompok orang yang juga mempunyai karakter atau perilaku yang sama? Ini kan tidak boleh. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Advokat tadi sebetulnya memberi perlindungan kepada advokat bahwa advokat itu jangan diidentikan dengan kliennya ketika dia membela perkaranya. Nah, ini salah satu bentuk perlindungan terhadap profesi advokat, tetapi sepertinya ketika kita berhadapan dengan KPK, ini semua tidak berlaku. Kita merasa ada perbedaan sikap. Kita berhadapan dengan jaksa, kita berhadapan dengan polisi, itu profesi advokat itu lebih dihargai, lebih mendapat tempat walaupun masih minim, tetapi kita merasakan beda. Seperti yang digambarkan tadi. Advokat di KPK tidak bisa mendampingi saksi, tetapi di polisi boleh. Di kejaksaan juga akhir-akhir ini mulai dibatasi. Nah, ini sebetulnya gejala apa? Apakah kita ini dianggap sebagai penegak hukum KW2 atau kita dianggap ya pelengkap penderita di dalam profesi penegakan hukum?
Memang ya di dalam praktek kalau kita lihat ya kembali akhirnya nanti ini tergantung dari individu masing-masing advokat. Nah, kalau kita berani menjelaskan, memposisikan, mendudukkan, polisi, jaksa itu akan memperhatikan dan mendudukkan, beda dengan KPK. Ya memang kembali lagi ini ya kita lah, khususnya organisasi advokat. Dulu sebenarnya kan KPK, polisi, kejaksaan itu kan bisa menggunakan juga mekanisme organisasi itu sebenarnya. Sebelum mencekal misalnya, bisa panggil atau undang atau bertanya kepada organisasinya. Dulu kan ada kerjasama antara, kalau dulu nih sudah jatuh tempo, seperti polisi, kejaksaan, jaksa agung, dan organisasi advokat. Ada MOU-nya. Nah, mekanisme ini kan bisa digunakan. Sekarang polisi juga menghidupkan, mendamaikan perkara-perkara yang bisa didamaikan supaya tidak berproses hukum lebih lanjut. Nah, saya kira perlu dihidupkan kembali. Saya, dalam hal ini DPC Pradi Jakarta Selatan, sudah begitu dilantik periode saya pertama, saya sudah mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mendatangi Kejaksaan Jakarta Selatan, kemudian akan mendatangi Kapolres. Tetapi ini ada suara yang menyatakan, halo Moan, apa yang mau kau pakai, kau capek? Siapa mengkooptasi siapa? Nah, pernyataan-pernyataan minir ini harusnya tidak boleh. Nah, kalau kita mau didudukkan sebagai penegak hukum sebagaimana mestinya, saya waktu itu saya bicara dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Arifin, sudah diganti. Saya katakan, ini untuk salah satunya seperti itu, agar kita tidak berantem antara penegak hukum untuk hal-hal di luar hukum yang hanya jadi konsumsi media. Nah, forum ini bisa kita pakai, saya bilang begitu. Sangat setuju sekali, demikian juga kejaksaan. Tapi di kepolisian ini kan penegak hukum ini kan pergantiannya cepat. Jadi kita belum sempat tanda tangan MOU-nya, pihak Kapolres sudah ganti, Ketua Pengadilannya ganti, kejaksaannya ganti. Nah, ini kami sedang ingin merintis kembali sebenarnya, namun para pimpinan-pimpinan tertinggi di organisasi advokat ini harus juga sama juga sepaham mengenai hal itu. Dengan adanya ini, kemungkinan mekanisme kayak sebenarnya gini, saya contohkan deh, notaris, polisi itu masih menghargai notaris. Mekanismenya mereka ikuti. Nah, untuk memanggil notaris sebagai saksi, dia masih berkirim surat dulu ke Dewan Kehormatan Notarisnya. Nah, ini bagaimana supaya para penegak hukum, baik itu KPK, polisi, kejaksaan, dan yang lainnya, sebelum memanggil atau memeriksa, apalagi mentersangka atau mencekal, itu berkomunikasi dulu dengan organisasi. Nah, supaya mereka mau, ya tentunya kita juga harus tahu diri juga. Kalau kita berantem sendiri di antara organisasi advokat, ya bagaimana penegak hukum lain mau menghargai kita? Ya. Saya kira itu juga yang harus tapi kita tetap juga harus dukung KPK untuk memberantas korupsi ini. Jangan didiamkan atau kita malah mendukung untuk terjadinya makin bertumbuhnya KPK. Kalau kita dengar Mahfud MD terakhir bicara apa? Ku nengok sini korupsi, nengok sini korupsi, kehutanan korupsi, udara korupsi, semua korupsi. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Nah, kita advokat juga harus memberantas korupsi. Tapi kita juga harus memposisikan kita sebagai advokat juga dihargai oleh para penegak hukum lain. Jangan main langsung ditangkap. Beberapa bulan yang lalu, saya ditelepon oleh Kanit di Krimsus di Polda Metro Jaya. Dia telepon, Bang, saya mau periksa advokat, Bang. Haruskah saya minta izin atau bersurat dulu ke organisasi, Bang? Kan MOU-nya sudah habis itu, Bang. Oh. Ini dia. Jadi dia sendiri bertanya, tapi dijawab sendiri. Nah, apa? Ini kan itu dia masih menghargai profesi advokat. Masih menghargai profesi advokat, tapi ditembak langsung. MOU-nya kan sudah habis tuh, Bang. Karena tidak diatur di dalam undang-undang advokat juga. Ya. Dan di polisi mungkin perkapnya juga nggak ada untuk hal itu. Jadi ayo kita nih mulai lagi bangkitkan, setarakan kita supaya kita juga tetap dihormati dan kita juga harus memposisikan diri supaya dihormatin juga. Tapi begini ya, Bung Alphonse, ini kaitannya dengan
ketentuan yang dibacakan pasal 19 tadi, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dia ketahui atau dia peroleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sekarang KPK sering mencekal advokat, ya, terkait dengan pekerjaan advokat ketika membela kliennya di KPK. Di sini jelas akan terjadi konfrontasi yang hebat bagi advokat yang punya kemandirian yang kuat, ya. Dia akan bertahan mati-matian, tidak mau membuka hasil pembicaraan dengan kliennya atau yang diketahui dia peroleh dari kliennya. Sementara KPK membutuhkan itu untuk kepentingan mengungkap sebuah kejahatan korupsi. Nah, bagaimana ini bisa dijamin? Seandainya terjadi seperti itu, lalu KPK menghadang dengan Anda menghalang-halangi, merintangi penyidikan dan segala macam sesuai pasal 21 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi menurut saya baik KPK, baik polisi, baik jaksa maupun hakim dan pengacara, kita itu menggunakan Undang-Undang 881 atau hukum acara sebagai kitab suci di dalam cara-cara kita bekerja menopang profesi masing-masing. Nah, menurut saya KPK sebelum sampai kepada mentersangkakan dan sebagainya kan ada tahap penyelidikan. Nah, sedangkan penasihat hukum kan datang belakangan mendampingi kliennya. Apa saja yang dikerjakan KPK dalam saat tahap penyelidikan itu? Mestinya dalam tahap penyelidikan itulah dia tidak harus menunggu seorang penasihat hukum punya informasi, buka dong. Kan tersangka pun punya hak ingkar kok. Iya toh? Ya. Jadi kenapa dia harus, kalau pengacara tidak ngomong, saya kenakan kamu menghambat jalannya penyidikan. Ini sebuah konsep pemikiran yang menurut saya agak sempit, karena orang boleh diam itu hak dia, tersangka ya, hak ingkar. Nah, kalau penasihat hukum ini siapa sih? Penasihat hukum itu kan membantu kliennya menghadapi perkara yang dipersangkakan oleh penyidik. Silakanlah penyidik, kalau lo memang sudah penyelidikannya bagus, kan nanti kan sampai tersangka udah penyidikan kan, penyidikanmu bagus, nggak pusing lah. Kalau kita di Amerika ada Miranda warning, saya nggak pusing apapun. You punya hak untuk ini, itu dan sebagainya, tapi saya akan lakukan tindakan-tindakan kepolisian. Ya karena dia profesional. Nah kalau KPK seolah, lu kalau nggak ngomong saya tangkap lu nanti lama-lama. Ini pengancaman terhadap profesi, intimidasi profesi. Dan ini menurut saya ini yang harus diperjuangkan ke depan, karena orang jadi pengacara ini juga sekolah. Artinya sebelum advokat yang dipanggil memenuhi panggilannya harus deal dulu. Yang mau Anda tanyakan apa? Supaya advokat itu datang dengan persiapan yang penuh. Daripada ketika sudah dipanggil di sana lalu terjadi konfrontasi, penyidik mau mengetahui tentang itu, sementara advokatnya bilang ini saya sumpah profesi saya harus rahasia mati, saya harus bawa sampai ke kuburan. Makanya kalau kita lihat di surat-surat panggilan ya, penyidik maupun dalam penyelidikan, agar datang dalam undangan ini membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Kita juga tidak tahu dokumen apa yang dia perlukan. Ya, apa saja yang ada yang bisa kita bawa kan. Tapi juga jangan sampai penyidik di KPK ataupun polisi memaksakan. Apa yang tahu tentang ketersangkaan ini? Mana tahu. Karena ada undang-undang menjamin advokat boleh merahasiakan hal seperti itu kan. Ya, kalau saya boleh komentarin mengenai ini. Jadi ini mungkin ya pandangan Pak Halomuan sebagai pimpinan organisasi advokat, ini sebetulnya tanggung jawab organisasi advokat bagaimana mengamankan profesi advokat, karena dia dituntut merahasiakan segala hal yang dia tahu, yang dia miliki, yang dia peroleh dari kliennya. Sementara KPK ingin mengetahui hal ini. Nah, ini bagaimana terjadi kontradiksi, konfrontasi dua kewenangan yang bertolak belakang. Baik, Bung Petrus, saya akan jawab meskipun saya ketua DPC tidak punya kewenangan untuk mengupayakan itu. Kalau saya ketua umum, kalau ini sekarang. Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang Pak Halomuan jadi ketua umum Pradi. Kalau saya jadi ketua umumnya, ya? Kalau saya jadi ketua umumnya, tentu ini akan menjadi konsentrasi prioritas nih untuk dibahas. Karena apa? Ini terjadi benturan antara undang-undang advokat yang menyatakan bahwa kita boleh merahasiakan semua, kayak dokter lah. Itu sudah ada, dokter juga digugat oleh pasiennya karena membocorkan hal itu, karena dianggapnya mencemarkan nama baik, merugikan secara material, imaterial. Kalau kita baca, tunggu dulu, karena ini Bung, ini
pasal 21 itu ancamannya tanpa batas, langsung tidak langsung. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan yang sifatnya menghalang-halangi, dan itu tafsirnya tidak ada batasnya. Ya, ini mungkin, ini kalau saya bacakan nih pasal 21, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Nah, ini kan bertentangan dengan rahasia itu tadi. Nah, ini dikatakan, dan ini karena pasal ini tidak ada batasan secara tegas. Merintanginya seperti apa? Sedangkan kita sebagai advokat harus pandai, ahli, membela, meringankan setidaknya atau memposisikan sedemikian rupa supaya diuntungkan kliennya. Artinya pasal 21 yang dibacakan tadi harusnya ada pengecualian. Ada batasan-batasan. Advokat yang sedang menjalankan fungsinya. Ya, itu. Nah, ini mungkin dulu pencipta atau perumus undang-undang ini karena korupsi extraordinary jadi luar biasa, jadi pasalnya pun dibikin luar biasa supaya mudah mencegah semuanya. Dan waktu merumuskan undang-undang advokat ini pun mestinya dilihat juga dengan ketentuan ini, pasal ini. Ya, memang saya juga sependapat, setuju aja. Karena korupsi itu tidak mudah memberantasnya. Seperti Pak Mahfud MD bilang juga, nengok ke hutan ada korupsi, nengok ke udara korupsi, laut korupsi, kemanapun ada korupsi dan lebih hebat. Dan pasal ini ternyata tidak mengenakan, masih belum memuaskan, bahkan sekarang kan mau dirampas dulu. Nah, apakah nanti nih, sedikit melebar sedikit Bung Petrus, apakah nanti merampas itu juga akan merampas hartanya advokat? Kalau nanti ini seperti sekarang nih, advokat dicekal seolah-olah dia si koruptor itu, terdakwa koruptor. Nanti apabila undang-undang perampasan harta ini berlaku, nah advokat juga harus menyimak juga ini. Jangan sampai kalau itu diduga hartanya milik klien, itu pasti akan diambil juga. Nah, ini harus diwaspadai. Kita sebagai advokat dan khususnya organisasi advokat yang punya kewenangan untuk memperhatikan hal ini. Jadi inilah memang kita advokat, khususnya DPC Pradisa Selatan, sangat mendukung untuk pemberantasan korupsi. Tapi kita juga ingin para anggota kita itu juga dihormatin, didudukkan sebagaimana mestinya sebagai setara dengan dia. Kita juga penegak hukum yang juga ingin memberantas korupsi. Ingat itu, bahwa kita juga penegak hukum yang ingin memberantas korupsi. Jangan dianggap kita ini bagian dari pelaku korupsi. Ya. Seperti tadi Bung Petrus katakan, kita bukan klien. Kita memang menjual jasa hukum untuk kepentingan klien. Nah, kalau misalnya ada kesalahan daripada para penegak hukum, kemudian kita lebih bisa mengatasi, entah itu di level penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan sebagainya, kita bisa mengcounter itu. Nah, ini nanti dicoba aja Bung Petrus. Barangkali Bung Alphonse punya pandangan, ini kan merubah undang-undang ini kan tidak gampang, ya, butuh waktu panjang dan bisa saja kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi barangkali pasal 21 ini kita uji ke Mahkamah Konstitusi supaya tafsir tentang merintangin perbuatan merintangi itu obstruction of justice, batasan, obstruction of justice, dikecualikan dari kalau advokat dalam menjalankan tugasnya. Kecuali advokat dalam menjalankan tugasnya itu ikut melakukan kejahatan yang dilakukan oleh kliennya. Karena advokat di luar dan di dalam pengadilan. Itu. Jadi ini harus ada klausula khusus bahwa dikecualikan dari advokat yang sedang menjalankan tugasnya dalam rangka membela kliennya yang menjadi tersangka, terdakwa di persidangan pengadilan. Jadi baik undang-undang advokat maupun undang-undang mengenai pidana korupsi ini sendiri kan adalah undang-undang dinamis sesuai dengan kondisi zaman kan. Jadi kalau kita lihat seperti itu bisa saja terjadi, bisa kita gugat di Mahkamah Konstitusi misalnya saja. Karena contoh dulu, orang ditersangkakan dulu kan boleh-boleh dan tidak ada masalah. Tapi ternyata bisa digugat untuk tersangka itu di pra-peradilan. Kalau memang pemenuhan unsur tidak lengkap,
berita acara di Karya Polisi tidak lengkap, itu bisa digugat. Nah sekarang seperti contoh ini, pencekalan karena ini juga merampas, bisa saja kita digugat di pra-peradilan. Tinggal bagaimana hakim dalam menemukan hukum bisa menemukan hal tersebut untuk dibenarkan, termasuk juga advokat dalam beracara. Karena advokat ini beracara kan ini sebuah profesi yang juga profesi yang mulia. Bukan karena dia membela kepentingan kliennya seorang koruptor, terus dia juga harus dilihat sebagai koruptor juga, tidak juga. Ya, betul. Dan seorang ahli hukum tata negara pernah mencap itu. Indrayana bilang, advokat yang membela koruptor, advokat itu koruptor juga. Nah, itu yang salah. Sekarang kalau misalnya kita membela pembunuh, yang kita tahu nih, betul-betul waktu membunuh pun kita misalnya melihat, terus kita jadi kuasa hukumnya, apa kita juga pembunuh? Nah, itu dia. Sedangkan fungsi advokat tidak seperti itu. Saya tadi setuju dan sangat mendorong mungkin siapapun rekan advokat yang kena pencekalan tanpa landasan dasar yang menurut penilaian secara hukum tidak ini dicoba untuk dilakukan pra-peradilan. Kalau dibilang dia KUHAP nggak diatur, kita sudah melihat sejarahnya ada. Karena pencekalan itu kan upaya paksa ya, tindakan kepolisian, upaya paksa untuk memenuhi tugas-tugas KPK. Dan ini menurut kita bertentangan dengan profesi advokat yang dijamin dalam undang-undang. Bisa kita lakukan pra-peradilan, diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Ya, karena memang sudah banyak beberapa contoh, bahkan perkara yang sudah itu kan juga melampaui ketentuan. Nanti kita ada contohkan kan mengenai bahwa seharusnya tidak boleh, ternyata juga berhasil. Itu mungkin bisa dipakai contoh nanti. Dan mungkin menurut saya begini, karena tahap penyidikan ini baru tahap-tahap awal, dan kita akan menganut kepastian hukum, belum berkekuatan hukum tetap. Kenapa tidak diupayakan? Sebab beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pun ternyata terjadi kekeliruan fatal dari para penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim. Kita mesti ingat, ada pembunuhan di kebun tebu di Jombang beberapa tahun lalu. Orang udah masuk penjara. Ternyata kemudian baru ketahuan bahwa pelakunya kan Rian Bencong yang di Depok itu. Ini kan berulang Senggolan Karta punya persoalan. Jadi kita juga jangan terlalu berpikir kalau KPK karena ini extraordinary crime, mereka sangat profesional jadi mereka kerja proper. Enggak, kerjaan-kerjaan malpraktik bisa terjadi juga. Maka kerjaannya advokat menyeimbangkan supaya fakta hukum yang ada di sana dan fakta hukum yang kita punya bagaimana diadu biar hakim yang menilai. Supaya jangan dilihat ini advokat, nanti kalau begini dibiarkan, advokat seolah jadi penghambat pekerjaan penegakan hukum, terutama memberantas korupsi. Tidak, kami sama-sama bermitra untuk tegakkan hukum. Tetapi bisa terjadi Anda punya tafsir tentang hukum, itu berbeda dengan kita punya tafsir tentang fakta-fakta hukum yang ada. Saya kira itu yang perlu kita perkuat ke posisi ini. Bung Petrus izin, saya mau nanya ke Pak Alfonso. Saat jadi penyidik, pernah nggak saksi itu dicekal? Dalam kapasitas sebagai saksi? Selama saya ada belum pernah, karena cekal itu kita anggap sudah masuk pada tahap penyidikan. Nah, sudah ada ketersangkaan kan? Nah, itu dia. Makanya seharusnya kalau memang yakin dia itu sudah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 12 secara terbatas dalam tidak ada seluas-luasnya, ya segera tingkatkan saja. Jangan kapasitas saksi kan begitu maksudnya kan? Jangan digantung di area kelabu itu. Ya. Saya ingat dulu ya, dulu setiap bupati, gubernur ketika dipanggil oleh polisian, kejaksaan, itu harus ada persetujuan atau izin dari presiden baru mereka bisa diperiksa dalam penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Dan itu dikecualikan buat KPK. Bagi KPK tidak berlaku perlakuan khusus sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tentang, kalau nggak salah diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ya, bupati, gubernur hanya bisa diperiksa setelah mendapat izin atau persetujuan dari presiden, dan itu yang selalu menjadi hambatan. Permainan mekanismenya itu panjang sehingga sampai bupati itu habis masa jabatannya dia nggak pernah diperiksa. Bung Alfonso, mungkin begini, kalau memang itu saksi dicekal, apakah KPK sudah mempunyai keyakinan bahwa dia akan naik pangkat jadi tersangka, tetapi secara hukum belum bisa membuktikan, tapi baru keyakinan. Nah, baru keyakinan terus ditersangkakan karena takut kabur misalnya. Itu kalau seperti itu bagaimana menurut saya? Bertanya nih dulu, karena saya juga mengalami waktu di Polda, tapi akhirnya kita protes berat ya. Saksi itu mau terbang ke Singapura, diambil oleh polisi paspornya,
dan paspornya otomatis kan nggak bisa masuk dia. Nah, kenapa saya katakan, kenapa kau berani mengambil? Karena kita mau jadikan saksi, mau kita periksa. KPK atau polisi? Polisi. Oh, polisi. Tapi kemudian minta maaf memang kaptennya ini. Saya marah besar. Nah, apakah bisa juga nunggu sampai betul-betul terbukti bahwa siapa yang akan dicekal itu tidak bisa terbang, baru melakukan pra-peradilan, atau melakukan protes keras, atau bagaimana, atau organisasi advokat juga bersurat ke KPK. Nah, ini kalau untuk pertanyaannya Bung Petrus, bagaimana organisasi akan melindungi, ya bersurat mungkin. Seperti ada anggota kami yang di DPO oleh polisi, kita suratin itu anggota, kita panggil untuk kita mintain keterangan. Nah, harusnya para penegak hukum ini juga coba menghargai juga organisasi advokat ini. Kami sudah menunjukkan, ada kita hanya dari berita loh, bukan dari surat polisi. Saya mendapatkan dari berita, sebelumnya mendapat informasi dari anggota yang lain, Bang, ini ada anggota selatan di DPO. Apa dasarnya? Kita lihat kan di berita. Karena ada berita itu dan ada informasi itu, saya suratin itu anggota, saya panggil ke kantor untuk kita mintain keterangan. Setelah kita panggil beberapa kali tidak datang, baru kita keluarkan dari minimal wadah organisasi advokat itu dulu, tidak kita libatkan dalam semua aktivitas organisasi advokat. Nah, ini kita lakukan, para penegak hukum yang lainnya. Mohon langkah dulu itu diteruskanlah. Kalau mau meriksa advokat, bersurat dulu ke organisasi advokat. Kalau sekarang itu tidak lakukan, ayo para pimpinan organisasi advokat, hidupkan kembali supaya para penegak hukum itu sebelum melakukan tindakan hukum kepada para advokat yang anggota, yang dia juga penegak hukum, individu loh itu kan, para penegak hukum semuanya, bersurat dulu. Saya kira gitulah. Nanti kalau mengenai contoh case-nya saya ada catat nih contoh case-nya. Artinya kalau saya boleh simpulkan sebagai bagian terakhir dari diskusi kita ini, kita sepakati bahwa cekal terhadap seorang advokat dalam rangka menjalankan tugasnya itu tidak bisa kita benarkan. Karena undang-undang advokat kita memberi perlindungan yang maksimal, ya, bahwa kita harus merahasiakan, kita tidak bisa dituntut dan lain sebagainya. Karena itu, untuk mengoreksi sikap KPK terhadap seorang advokat atau terhadap profesi advokat, selain pasal 21 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang 31 tahun 1999 dikoreksi melalui uji material ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga untuk case per case bisa dilakukan melalui pra-peradilan. Karena tindakan pencekalan itu sebagai upaya paksa yang mempersempit ruang gerak seorang advokat. Padahal prinsip seorang advokat itu dia punya kemandirian, kebebasan seluas-luasnya dalam rangka membela kliennya. Bagaimana misalnya dalam kasus Roy Rening, ketika dia membutuhkan dokumen terkait dengan Lukas NMB yang dia harus terbang ke Singapura misalnya, karena Lukas NMB disebut-sebut sering berjudi di sana, dia sudah jelas tidak bisa lakukan itu. Dan ini betul-betul suatu tindakan yang bertentangan dengan perlindungan seorang advokat dari Undang-Undang Advokat itu sendiri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang jelas, memang setuju aja itu mengenai dicoba untuk pra-peradilan. Karena memang kalau kita mengacu contoh kasus, langsung saya sebut aja Lukas ini. Ini juga bisa dilakukan sebagai percobaan juga. Lukas Oktober 2018 tersangka, 2 Oktober 2018 ditahan, 7 Oktober mulai diadili, 6 Maret 2019 JPU melakukan tuntutan, 20 Maret 2019 putusan PN, Juni 2019 putusan banding, 16 Desember 2020 putusan kasasi. Jadi kalau di PN Jaspus dihukum 7 tahun, di banding turun jadi 5 tahun, kemudian di kasasi turun lagi jadi 3 tahun. Nah, ini nanti terakhir nih yang saya mau komentar ini. Kemudian tanggal 7 PK. Jadi ini tuntas ini. Sebenarnya kalau mau dipakai untuk eksaminasi atau apa buat diskusi lebih lanjut, boleh nih buat dipakai. 7 April putusan PK turun, dinyatakan bahwa menyatakan sebagai ketua ini
alasan PK-nya permohonan terpidana mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi dapat dibenarkan. Ya, ini kan prinsip yang sejelas secara umum harus ada novum atau bukti baru. Tetapi alasan PK yang diajukan untuk kasus ini tadi yang saya bilang dicoba aja pra peradilan mengenai cekal tadi. Ini buktinya bisa diterima oleh Mahkamah Agung. Alasannya apa? Permohonan terpidana mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi MA dapat dibenarkan. Siapa yang bilang? Juru bicara MA, Pak Andi Samsung Ngaru. Jadi, padahal ini kan yang kita tahu selama ini kan kekhilafan dan kekeliruan itu masuk waktu di posisi kasasi kan. Tapi ini di PK dipakai. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyimpulkan tidak cukup bukti untuk menyatakan permohonan PK terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berupa itu tadi merintangi atau obstruction of justice. Nah, maksud saya mengingatkan kepada penegak hukum, mungkin dalam hal ini KPK, tolong jangan buru-buru sekali yang ternyata merugikan advokat. Ini Lukas sudah sampai PK. Kalau ini mau diteruskan oleh Lukas, supaya akan lebih bagus lagi sebenarnya, melakukan gugatan perdata. Coba digugat perdata. Merugikan. Dia ditahan kurang lebih 2 tahunan. Jarang loh. Nah, namanya ada. Nah, ini kalau memang advokat mau mencoba untuk memposisikan diri sebagai penegak hukum, ini ada contoh kasus yang bagus untuk dilakukan. Udah mentok, sudah nggak ada lagi. Dengan berbagai kalau bilang penyimpangan atau penerobosan penerobosan kaidah-kaidah yang berlaku normal. Kita kemudian nanti yang rekan kita yang dicekal mencoba melakukan pra peradilan, ini juga bisa dipakai jurisprudensi, Mahkamah Agung menerima. Harusnya ini alasan untuk di posisi kasasi. Nah, kalau ini dilakukan gugatan perdata, kita lihat coba. Supaya apa? Ini kebetulan advokat juga. Nah, saya ambil contoh memang yang advokat sih supaya mantap gitu. Memang di dalam posisi Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi misalnya, ketika terkait cekal atas permintaan kasus dugaan korupsi, kalau institusi lain itu sifatnya meminta, ya, Polri meminta, Jaksa Agung meminta, Menteri Keuangan meminta, tetapi KPK memerintahkan instansi terkait untuk mencekal. Nah, seharusnya di sini ada ruang atau ada alasan bagi menteri untuk melihat cukup atau tidak alasan untuk mencekal orang ini. Ya. Jadi menteri itu jangan dianggap sebagai robot saja yang hanya menjalankan perintah KPK. Ketika terkait seorang advokat, mestinya menteri melihat apakah advokat ini sering foya-foya di luar negeri. Bung, itu nanti kena enggak? Turut serta obstruction of justice kalau menolak. Ya itu dia. Tetapi ini kan sepertinya memposisikan Menteri Hukum dan HAM sebagai robot yang hanya menjalankan perintah KPK. Padahal Menteri bukan bawahan seorang. Bukan suborganisasi daripada KPK. Kedua kan memerintahkan kan sebuah putusan eksekutorial, putusan pengadilan mestinya kan. Mulai kapan KPK ini mulai dari penuntut, mulai dari penyidik, penuntut dan hakim sekaligus. Jadi dia tentukan. Undang-undangnya begitu. Ya memang kita juga harus bicara ya bahwa kita juga harus kooperatif. Seperti tadi saya nyatakan bahwa advokat juga mendukung pemberantasan korupsi dan untuk itu dalam melakukan pembelaan kepada klien kita juga harus kooperatif. Dan mungkin saya himbau juga rekan yang dicekal kooperatif untuk hadir, jangan sampai ini digunakan. Kenapa saya cekal? Karena saya undang nggak datang. Ya harusnya datang, nyampaikan alasannya. Nah, diperiksa. Makanya mesti ditanya dulu nih KPK, lu kenapa cekal si X ini? Nah itu, kalau memang nggak datang, ya lu juga sih. Sedangkan dia di dalam pasal 21-nya dikasih luas sekali. Nah ini juga kita harus hati-hati para advokat. Ada aturannya yang sangat luas, dan kita dinilai tidak kooperatif atau kurang kooperatif. Dan jangan menantang juga. Ya. Saya kira itu, Bung Petrus. Terima kasih. Demikian diskusi kita sore hari ini kita akhiri. Kita akan jumpa kembali pada diskusi berikutnya. Terima kasih.